Beberapa minggu terakhir, kanal informasi dipenuhi berita tentang Citayam Fashion Week, mulai dari yang dianggap mengganggu lalu lintas dengan memperparah kemacetan ibu kota, termasuk bagian pro-nya yang menganggap fenomena CFW itu sebagai kreativitas yang muncul dari kalangan pinggiran dan merupakan sebuah bentuk revolusi. Kabar terakhir yang masih berhubungan dengan CFW adalah Baim Wong, mantan artis sinetron yang sekarang menjadi salah satu YouTuber berlimpah uang di negara ini, ingin mematenkan hak kekayaan intelektual CFW atas nama perusahaannya. 2 hari kemudian, dia membatalkan niatnya karena mendapat banyak desakan dari masyarakat, termasuk para petinggi pemerintah. Pada akhirnya, Baim masih berencana melanjutkan event CFW yang disebut mempunyai hadiah sebesar 500 juta. Di saat yang sama, kabar pembubaran CFW juga semakin terdengar karena pada dasarnya kegiatan tersebut mengganggu lalu lintas di sekitarnya. Kurang lebih seperti itu sinopsis dari CFW. Di sini gue ingin melihat serta memberikan sedikit analisis khususnya tentang hadirnya fenomena CFW dan Baim Wong. Pertama, di era neoliberalisme seperti sekarang, segala sesuatu dianggap sebagai kapital. Seseorang bisa saja mengatakan ingin menyelamatkan atau memberi jaminan atas nama kebebasan, keadilan, serta kesejahteraan. Namun apa yang dia tahu dari semua konsep itu jika semuanya dimulai dari sebatas pengambil alihan kapital atau jual beli kapital semata. Contohnya Elon Musk dan Twitter yang sudah gue bahas beberapa waktu lalu. Bagaimana mungkin bisa perusahaan privat yang bekerja atas dasar kapital mengerti arti dari kebebasan? Baim Wong adalah versi lokalnya. Di dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa tujuannya untuk mengajukan haki terhadap CFW adalah sebagai upaya mengembalikan fenomena atau event tersebut atas nama Indonesia. Membuatnya menjadi kegiatan legal, tidak musiman. Dia juga mengatakan dia mempunyai mimpi besar untuk membantu mereka, anak-anak CFW, meraih mimpi mereka oleh karena perlu biaya. Sebab itu semua demi Indonesia. Ucapan retoris tersebut mirip seperti kebanyakan pernyataan politisi saat kampanye. Perusahaan Baim Wong dan beberapa perusahaan lain yang berusaha mendapatkan haki dari CFW hanya peduli dengan kapital dan apa yang bisa dijual dari kapital di kemudian hari. Akan tetapi, CFW yang bisa disebut revolusi dari kalangan menengah ke bawah tidak pernah mengharapkan pengakuan dari hukum secara legal ataupun kapital. CFW adalah ruang berekspresi bagi mereka bahwa mereka bisa bangga dengan apa yang mereka pakai. Merupakan suatu gambaran identitas penolakan terhadap ide tentang fashion yang selalu dikaitkan dengan kapital seperti yang nampak pada banyak konten YouTube yang menanyakan tentang berapa harga outfit kalian. Para perusahaan ini menganggap diri mereka pelindung dan penjamin kebebasan bahkan kualitas ekspresi dari individu. Bahkan dengan uang, kebebasan berekspresi itu tidak bisa dibeli atau bahkan dilegalitas. Manusia hakikatnya sudah memiliki itu semua sejak mereka lahir, dan kemudian dibayang-bayangi oleh kapital saat mereka tumbuh dewasa. CFW adalah revolusi di mana kapital, perusahaan privat, bahkan negara tidak punya hak untuk merebut kebebasan berekspresi mereka. Kedua, revolusi hidup dan mati di dalam dirinya sendiri. CFW adalah bentuk antinomi dari realitas masyarakat yang kita hidupi sekarang, di mana segala sesuatu serba tentang kapital dan uang. Kamu tidak bisa bebas melakukan apapun tanpa uang. Kamu tidak bisa berekspresi tanpa uang dan kapital. CFW mendobrak itu semua. Kamu tidak perlu uang untuk bebas. Kamu tidak perlu kapital, baju bagus, dan make up lengkap untuk berekspresi. CFW sebagai revolusi tidak bisa dikapitalisasi. Dia muncul begitu saja karena realitas di depan mereka telah rusak oleh kapital dan uang semata. Saat pesan revolusi CFW sudah cukup tersampaikan, tidak ada salahnya baginya untuk pergi lenyap dan menghilang. Memaksanya untuk tinggal dan mengkapitalisasinya merupakan bentuk usaha untuk mereduksi makna dari CFW sebagai revolusi. Sebab yang terpenting, CFW sudah berhasil menyampaikan pesan revolusi itu.